Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bu Emma Kurniawan, pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Ini adalah kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satu ciri kehidupan adalah mampu melakukan perkembangbiakan pada hewan. Memerlukan perkembangbiakan untuk mempertahankan kelestariannya agar tidak punah. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, ada generatif secara seksual, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah vegetatif atau secara aseksual, merupakan perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan aseksual pada hewan dibagi menjadi tiga, yaitu bertunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Bertunas tidak hanya pada tumbuhan, ternyata pada hewan juga mengalami perkembangbiakan secara bertunas. Pada hewan ini terjadi pada hewan yang berada dalam perairan. Tunas muncul dari tubuh induknya. Tunas terlihat menonjol dari tubuh sang induk dan lama-kelamaan akan semakin besar. Saat tunas sudah mencapai ukuran, tunas akan melepaskan diri dan induknya dan menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan bertunas ini adalah kelompok filum Porifera dan filum Coelenterata, yang contohnya ubur-ubur dan hidra. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan dengan cara memotong bagian-bagian tubuh itu sendiri. Bagian tubuh yang terpotong nantinya akan menjadi individu baru. Contoh perkembangbiakan secara fragmentasi adalah pada hewan cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa terjadinya pembuahan. Partenogenesis tidak memerlukan gamet jantan atau sperma. Pada partenogenesis, ovum dari induk dapat langsung menjadi individu baru. Contoh hewan yang mengalami partenogenesis adalah semut dan rayap. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual pada hewan ada tiga. Ada secara vivipar, ovipar, ovovivipar. Hewan vivipar juga disebut dengan hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan secara vivipar adalah singa, kucing, gajah, sapi. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh dilindungi oleh bulu. Hewan ovipar disebut juga hewan bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya terjadi pada pembuahan. Embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar adalah ayam, bebek, katak, dan ikan mujair. Ciri-ciri hewan yang mengalami perkembangan biakan secara ovipar tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga.
Hewan yang mengalami perkembangbiakan ovivipar atau melahirkan dan bertelur ini adalah merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Ketika terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Telur tersebut tidak akan keluar dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, calon anak baru tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Contoh hewan ovivipar itu hiu, kadal, ular, dan platypus. Terima kasih Anda semuanya telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Untuk lebih bermanfaatnya lagi, silakan Anda share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.